Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Iya. Jadi kemarin gue iseng buat kayak apa sih, ngerubah suara gue jadi cewek gitu ya, pakai Adobe seadanya, pakai aplikasi seadanya, dan jadinya emang kayak gitu. Dan ternyata banyak yang menghujat. Ya nggak apa-apa sih, karena itu juga cuma bercandaan aja. Jadi ya kita balik lagi ke mode sebelumnya, di mana kita akan menggunakan suara saya sendiri gitu ya. Nggak usah lah pakai edit-editan kayak gitu. Oke, dan seperti yang kalian tahu, karena ini bukan jadwal update, maka hari ini adalah bonus. Dan kalau misalnya ada yang mau ngasih bonus juga kepada Mimin, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada link Saweria, ada PayPal, ada rekening bank juga kalau misalnya mau transfer. Langsung aja kali ya kita masuk ke dalam videonya biar nggak terlalu panjang. Di part sebelumnya kita sudah mendengar kalau Raja Hantu itu berhasil dipukul mundur oleh Zuovan. Tapi meskipun begitu, ternyata Raja Hantu juga berhasil membawa seorang anak kecil lari bersama dengannya. Singkat cerita, Raja Hantu kemudian menghadap Kaisar dan mendapatkan perintah bahwa di masa depan Raja Hantu tidak boleh lagi untuk berurusan dengan Zuovan apapun yang terjadi. Nah, sekarang apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan masuk kepada pembahasan di part 60 dari light novel bab 385 sampai dengan 388. Setelah merenung beberapa saat, Kaisar kemudian melihat anak kecil yang dibawa oleh Raja Hantu dan dia berkata, "Bawa mata itu dan pindahkan ke anak ini." "Baik," kata Raja Hantu yang kemudian mengeluarkan bola mata yang masih memiliki darah segar di ujung uratnya. Di sisi lain, anak itu mulai ketakutan dan berteriak, "Apa yang mau kamu lakukan?" Matanya tampak sedih dan air matanya tampak membanjiri pelupuk matanya. "Tidak perlu takut. Aku akan memberimu tiket untuk menjadi imam besar yang baru," kata Raja Hantu dengan senyuman yang mengerikan. Raja Hantu perlahan melangkah maju dan dengan satu sapuan tangannya dia mencabut bola mata anak itu, dan anak itu langsung menjerit kesakitan. Ya, siapa yang gak nangis kalau bola matanya dicabut gitu ya. Mendengar ceritaan ini, hati Raja Hantu sama sekali tidak tergerak, dan segera dia memasukkan bola mata yang baru ke rongga mata anak ini. Tiba-tiba pendarahan yang terjadi pada mata anak itu pun berhenti seketika, dan kini matanya seolah-olah berdegup saat bola mata yang baru itu mengisi rongga mata dari anak ini. Secara bertahap, transplantasi mata itu mulai menunjukkan hasilnya. Kaisar dan Tuan Sima menatap anak itu dengan penuh semangat. Tapi sebelum mereka merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba anak kecil itu berteriak dengan suara yang kencang. Lalu bola mata itu bergetar dan membuat seluruh tubuh anak ini kejang-kejang. Bola mata yang kini sudah berada di posisinya itu perlahan berubah menjadi hitam, sama seperti saat imam besar melakukan penilaian takdir ya. Jadi di sedikit disclaimer, karena kemarin ada yang tanya, "Min, di chapter 101 itu mata Kaisar kok normal, padahal novelnya hitam. Gimana itu maksudnya?" Jadi dia itu menghitam ketika dia sedang melakukan penilaian takdir atau meramal takdir. Nah, kalau misalnya enggak gimana? Ya udah, itu akan kembali normal. Nah, bola mata yang sudah terpasang di posisinya itu seperti yang sudah dikatakan tadi, perlahan berubah menghitam, sama seperti saat imam besar melakukan penilaian takdir. Tapi sebelum bola mata itu menghitam sepenuhnya, tiba-tiba warna hitam itu memudar dan berubah menjadi abu-abu. Lantas setelah itu, bola mata itu pun hancur menjadi debu. Hal yang lebih mengerikan adalah anak kecil itu seperti terkena sebuah kutukan, dan perlahan tubuhnya mulai berubah menjadi debu. Seperti yang sudah kuduga, mata dewa itu tidak bisa ditransplantasikan, kata Kaisar.
seolah dia itu sudah menduga semua ini. Lalu setelahnya dia pun menghela nafas lalu berkata lagi. Bahkan meski itu untuk keturunannya pun mereka tidak bisa menahan mata dewa yang ditakdirkan untuk penerus imam besar. Tuan Sima pun mengangguk dan tampak menghela nafas panjang. Yang mulia memang benar. Lagi pula jika memang mata ini dapat ditransplantasikan, maka tidak mungkin keluarga Yun akan hidup damai untuk waktu yang lama. Karena jika itu bisa dilakukan, maka mungkin mereka sudah terjadi konflik saudara dari dalam keluarga Yun sendiri untuk memperebutkannya. Kaisar pun mengangguk dan kemudian dia berkata, dengan begini satu-satunya orang yang memiliki mata dewa hanya tinggal Yun Suang, sang calon penerus kursi imam besar. Tapi sayangnya sekarang dia berada di tangan keluarga Luo. Tuan Sima kemudian berkata, Yang mulia tidak perlu khawatir. Anda adalah sang kaisar naga yang sejati, dan gadis itu adalah anggota keluarga Yun yang artinya adalah milik kekaisaran. Jadi cepat atau lambat, dia juga pasti akan kembali ke tangan Anda. Mendengar ini mata kaisar pun memadat dan dia berkata, Kuharap juga demikian. Di sisi lain, saat ini Zuo Fan sedang mengajari ketiga tetua yang bersama dengannya. Kini mereka tengah belajar seni bela diri penghancur jari-jari para dewa. Mereka melatih itu selama 10 hari berturut-turut, dan Zuo Fan membimbing mereka dengan sabar dan hati-hati. Lalu setelah mereka pulih kembali, Zuo Fan kemudian meminta mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan, dan dia pun kemudian memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarga Luo di ibu kota kekaisaran. Jadi mereka berpisah di sana. Tidak memerlukan waktu yang lama, dengan mata dewa Kong Ming-nya, Zuo Fan telah kembali ke halaman belakang kediaman keluarga Luo. Kini dia bisa melihat bahwa semuanya yang ada di sana masih sama seperti saat dia meninggalkannya. Artinya bahwa kediaman keluarga Luo tidak terjadi apapun. Tapi setelah itu sebuah suara wanita kembali terdengar dan menghentikannya saat Zuo Fan hendak masuk ke dalam rumah. Steward Zuo, katanya. Pemilik suara itu tak lain tak bukan adalah Suang Er yang kini sedang menatap Zuo Fan dengan tatapan yang serius. Melihat ini Zuo Fan menjadi bingung, lalu dia bertanya, Nona Suang Er, ada apa denganmu? Suang Er tampak menggigit bibirnya dan menguatkan tekadnya. Dia kemudian membuka mulutnya lalu berkata, Tolong beritahu aku tentang siapa yang membunuh kakekku. Zuo Fan sedikit terkejut dan segera menyanggah. Siapa yang mengatakan itu padamu? Kamu tidak perlu tahu siapa yang memberitahuku tentang ini. Tolong jawab pertanyaanku, kata Suang Er dengan wajah serius dan nadanya mulai meninggi. Zuo Fan tampak memperhatikan Suang Er lalu dia tertawa. Aku tahu, ini semua pasti adalah pekerjaan dari dua rubah tua itu. Dia mencoba menarikku dan membuatku tersandung masalah ini. Lihat saja, kalian berdua telah berani bermain-main denganku. Aku pasti akan membalas kalian satu persatu. Zuo Fan benar-benar memahami maksud dari Leng Wuchang dan juga Suge Chang Feng, yang mana mereka itu sengaja memberitahukan informasi presisi ini pada Suang Er. Tujuan mereka tentu saja adalah menarik perhatian Suang Er supaya dia itu berpindah ke pelukan gerbang kekaisaran ataupun ke rumah Perdana Menteri Suge. Karena jika Zuo Fan mengatakan apa yang sebenarnya, maka Suang Er pasti akan menjadi pemicu perpecahan dari keseimbangan di dalam kekaisaran. Tapi jika dia tidak memberitahunya, maka Suang Er pasti akan berjalan meninggalkan keluarga Luo dan bergabung dengan salah satu dari mereka berdua. Mereka berdua maksudnya adalah gerbang kekaisaran atau kediaman Perdana Menteri Suge. Zuo Fan sungguh dibuat dilema akan dua pilihan ini. Sedangkan Suang Er terus mendesak Zuo Fan. Dia pun berkata, Steward Zuo, Anda benar-benar tahu kan dalang dari pembunuhan kakek? Kalau begitu cepat beritahu saya.
Zofan menghela nafas. Dia kemudian berkata, "Kenapa aku harus memberitahumu? Saat ini keluarga Yun sedang diawasi dan kamilah yang melindungi kalian. Dengan kata lain, saat ini kalian justru berhutang padaku. Aku sama sekali tidak berhutang padamu. Jadi kenapa aku harus repot-repot menceritakan semuanya padamu? Jangan bercanda," kata Zofan. Kini Zofan membuang muka, lalu dia mulai berjalan pergi. Di sini Zofan itu sungguh pandai, di mana saat dia dihadapkan pada dua pilihan yang menyulitkan dan tidak menguntungkan untuk dirinya, maka hal yang paling masuk akal dan bisa dilakukan adalah ya udah abaikan aja buat pilihan yang ketiga, gitu. Jadi dia tidak perlu memilih salah satu dari dua hal yang tidak menyenangkan itu, jika dia tahu kalau keduanya akan menjadi bumerang baginya di masa depan. Lantas kenapa dia harus memilih satu? Zofan kini berjalan untuk meninggalkan tempat itu. Tapi Swanger berteriak dan menghalangi jalan Zofan. "Steward Zuo, tolong beritahu saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Mendengar ini, Zofan berhenti dan suasana di sana menjadi begitu hening. Setelah Zofan melihat dua bola mata milik Swanger, dan kemudian dengan samar Zofan berkata, "Apa kamu benar-benar ingin tahu?" Mata Swanger merasakan sedikit keraguan, tapi dia pun segera mengangguk dengan penuh tekad. Melihat hal ini, Zofan pun tersenyum. Lalu dia pun mendekati Swanger dan berkata di dekat telinganya dengan suara yang lembut. Saat merasakan nafas dari Zofan yang begitu dekat dengan dirinya, tubuh Swanger kemudian menjadi gemetar dan pipinya pun memerah. Zofan berbisik, "Jika memang kamu ingin tahu, maka kamu harus menjadi pelayanku dan menuruti semua perintahku. Dengan begitu aku akan mengatakan semuanya nanti." Mendengar ini, wajah Swanger menjadi semakin merah. Dia merasakan sedikit penghinaan dari kata-kata Zofan. Lalu dia pun segera berkata dengan nada yang tinggi, "Aku tidak pernah menyangka kalau seorang Steward Zuo akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan." Swanger kini tampak menggigit bibirnya dan matanya mulai berkaca-kaca. Sedangkan Zofan tidak bisa menahan senyuman iblisnya. "Sejak awal aku memang bukanlah orang baik, dan aku bisa mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Bahkan jika api neraka bisa kuambil panasnya, maka aku pasti akan mengambilnya." Swanger tampak menggigit bibirnya dan darah mulai mengalir. Dia tampak dilema dan ragu-ragu. Lalu kemudian dia berkata, "Steward Zuo, bisakah Anda memberikan saya waktu untuk memikirkan ini?" "Tidak masalah, ambillah waktu sebanyak yang kau mau, karena aku juga tidak sedang terburu-buru," kata Zofan dengan santai. Swanger tampak menatap Zofan dengan ekspresi getir. Dia tidak tahu harus bicara apa lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Zofan sekarang. Kini Zofan menatap punggung dari Swanger yang tampak pergi dengan penuh amarah. Dia sendiri tampak bingung dan bergumam, "Aneh, padahal aku hanya memintanya untuk menjadi pelayanku dan menunjukkan takdir surgawi. Tapi kenapa dia sampai membutuhkan waktu untuk berpikir? Apa dia masih bersikeras untuk mengajariku tentang kebaikan, baru dia akan menunjukkan takdir surgawi padaku? Tapi jika memang begitu, apa aku masih bisa disebut sebagai kaisar iblis nantinya?" Setelah itu Zofan kemudian mengangkat tangannya tanpa komitmen dan dia pun pergi menuju ke tempat Yunhai. Kini dia harus kembali melatih Yunhai untuk mempersiapkan Yunhai sebelum kepergiannya. Zofan berjalan memasuki sebuah ruangan yang mana di dalamnya ada Yuncang, Yunhai, dan juga Yongning. Mereka tampak ngobrol sampai mereka melihat Zofan yang saat ini berjalan ke arah mereka. Yunhai segera menatap Zofan. Dia berkata, "Kak Zofan, kamu telah kembali." Yuncang pun tampak tersenyum pada Zofan. Sedangkan Yongning, dia justru mencibir Zofan. "Zofan, akhirnya kamu kembali.
Bagaimana kamu bisa menjadi pengurus rumah tangga jika kamu selalu pergi tanpa mengatakan apapun? Padahal putri ini sudah menyempatkan diri untuk datang kemari, tapi kamu malah sibuk sendiri dan tidak menyapaku. Zofan saat ini tampak kesal ketika mendengar ocehan dari bocah kecil ini. Tapi dia kemudian mencoba untuk menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin membahas apa yang sedang kulakukan. Tapi kenapa kau datang ke keluarga Luo kami lagi? Kau seharusnya dilarang pergi oleh kaisar," kata Zofan. "Zofan, beraninya kau menggunakan kata kau untuk memanggilku. Aku ini seorang putri. Mana sopan santunmu?" kata Yongning yang saat ini merasa sangat kesal. Tapi Zofan sama sekali tidak menanggapinya, seolah dia tidak peduli dengan protes dari Yongning. Melihat hal ini, Yongning menjadi semakin marah. Padahal dia itu hanya ingin tahu lebih dalam tentang Zofan. Tapi tampaknya dia sama sekali tidak disambut. Yang lebih membuatnya kesal lagi, Zofan itu seolah tidak takut akan posisinya saat ini. Bagaimana bisa seorang pengurus rumah tangga bersikap seperti itu pada seorang putri? Nah, sayangnya di sini Yongning lupa akan jabatan dari Zofan sekarang. Dia adalah orang tertinggi kedua di dalam kekaisaran. Hanya kaisar yang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Zofan. Bahkan para pangeran pun harus memberinya wajah dan bersikap sopan padanya. Jadi, bagaimana bisa seorang putri menuntut seperti ini? Tapi sayangnya Yongning bahkan tidak bisa memahami itu. Di sisi lain, Yunchang segera menggelengkan kepala dan buru-buru berkata, "Saudari Yongning, Saudara Yongning, tolong redakan amarahmu. Sifat Zofan memang seperti ini. Jika Anda tidak suka dengannya, maka akan lebih baik jika Anda tidak menemuinya lagi di masa depan." "Bagaimana bisa seperti itu? Aku sudah mengambil resiko untuk lari kemari." "Ups, Yongning, sadar kalau dia telah salah bicara dan mengatakan sesuatu yang seharusnya dia rahasiakan." Kini pipinya memerah dan segera mencari alasan. Maksudku, aku tidak bisa melakukannya karena tidak banyak orang yang sepandai dia. Aku ingin belajar banyak tentangnya." Saat ini di sisi lain Yunchang sendiri tersenyum, dan sebenarnya Yunchang memang sengaja untuk mengatakan itu supaya Yongning itu tidak datang lagi di masa depan. Karena Yunchang sadar akan apa yang saat ini berada di dalam hati dan pikiran Yongning. Jadi dia sengaja untuk memanaskan keadaan itu. Dan sekarang sorot mata Zofan pun justru menjadi tidak senang. "Putri Yongning, apa kamu keluar istana lagi dengan membuat lubang anjing?" tanya Zofan dengan suara yang agak keras. "Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku adalah seorang putri. Aku keluar dengan wibawa melalui pintu gerbang istana kali ini," kata Yongning untuk membela diri. "Lagi pula, aku sudah mendapatkan izin untuk pergi. Karena 3 bulan lagi Kaisar akan berulang tahun yang ke-100. Jadi aku harus mencarikan hadiah yang terbaik untuknya. Dan dengan begitu, aku diberi kesempatan untuk pergi dan mencari saran padamu," kata Yongning dengan mata berbinar-binar sambil memandang Zofan. Namun Zofan sama sekali tidak peduli. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan kemudian berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Zofan yang perlahan menghilang, Yongning merasakan sakit di dalam hatinya dan dia pun mengeluh. "Saudari Yunchang, bagaimana caramu sebenarnya mengajarinya? Kenapa dia begitu bodoh dan tidak berpendidikan?" Yunchang pun tertawa dan dia pun berkata, "Maafkan saya putri. Dia memang sulit untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Tapi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya." Setelah itu Yunhai menatap kedua orang gadis itu, lalu dia pun memberikan hormat. "Begitulah Kak Zuo, dia bukanlah seorang pengurus rumah tangga biasa. Karena jika dia adalah pengurus rumah tangga biasa, maka keluarga Luo tidak akan pernah berdiri di sini. Sekarang saya mohon diri untuk pamit dan pergi bersamanya." Setelah itu Yunhai pun berbalik. "Cih, kenapa kau justru begitu bersemangat?
teriak Yongning. Dan kini wajahnya tampak masam ketika melihat Yunhai mengejar Suofan. Jujur saja di sini ada keirian di mata Yongning karena Yunhai itu bisa sedekat ini dengan Suofan, sedangkan dia tidak. Singkat cerita, kini Yunhai telah sampai di sebuah taman di dalam kediaman itu. Di sana Suofan tampak telah menunggunya. Jadi Yunhai pun segera menghampirinya. Dan di sisi lain Suofan sendiri saat ini tersenyum lalu berkata, "Sepertinya kamu sudah mengalami beberapa kemajuan. Kamu bisa memahami kalau aku sedang mencarimu." Tentu saja, bagaimanapun aku sudah bersama dengan Kak Suofan untuk waktu yang lama. Jadi tidak sulit untuk memahami maksudmu, kata Yunhai sambil menggosok-gosok hidungnya. Suofan sendiri tersenyum lalu kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, biar kulihat juga perkembanganmu dalam bidang yang lain." Api di mata Yunhai pun menyala dan dia segera melompat serta menyerang Suofan. Pukulan demi pukulan terus berdatangan dan meledak saat Suofan menahannya. Tapi ledakan itu sama sekali tidak berarti bagi Suofan. Kini Suofan terus mengimbangi Yunhai dan memberikan instruksi untuk memperbaiki gerakannya. "Yunhai, bertarung bukan hanya tentang memukul, tapi kamu juga harus menggunakan otakmu untuk menjatuhkan lawanmu. Temukan celahnya dan serang. Jika tidak ada, maka buatlah. Pukulanmu terlalu lambat. Satu langkah lagi. Teruskan." Suofan terus memberikan pengarahan pada Yunhai sambil menerima pukulan darinya. Mereka terus berlatih dari waktu ke waktu dan tanpa disadari kini matahari sudah terbenam. Langit pun sudah menjadi gelap. Kini bintang-bintang mulai bermunculan saat Yunhai terbaring seperti katak mati sambil terengah-engah. "Kak Suofan, sepertinya kamu hari ini cukup longgar sampai kamu bisa melatihku seharian penuh," kata Yunhai sambil menyeka keringatnya. Suofan pun tersenyum dan setelah menarik beberapa nafas dia berkata, 3 tahun. Saat ini sudah hampir 1 tahun terlewati. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sekarang, dan di masa depan kamu tidak akan bisa menemukan waktu luang seperti hari ini. Jadi kamu harus belajar dengan baik. Setelah mengatakan itu, Suofan kemudian menggelengkan kepalanya dan kemudian berjalan meninggalkan Yunhai menuju ke kamarnya. Di sisi lain, Yunhai menyadari bahwa ada sesuatu yang berat yang mana saat ini sedang membebani pikiran Suofan. Tapi dia tidak berani untuk menanyakannya. Kini Suofan telah berjalan sampai ke kamar dan membuka pintu kamarnya. Dia memasuki kamar dan sekali lagi dia menghela nafas panjang. Saat dia hendak berbaring, dia melihat ada sesuatu yang aneh di atas kasurnya. Di sana terlihat seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawah selimutnya. "Siapa?" kata Suofan sambil menatap sesuatu itu dengan dingin. Namun tidak ada respon sama sekali. Suofan kemudian melambaikan tangannya dan selimut itu pun akhirnya terbuka. Di sana terlihat kulit putih bersih dengan lekukan tubuh yang indah berada di atas kasur. Suofan dibuat sangat terkejut, bahkan hidungnya hampir mimisan. Di sisi lain, sosok itu tampak menutup bagian vitalnya dengan kedua tangannya. Lalu matanya tampak berkaca-kaca sambil melihat Suofan. "Nona Suang-er, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa kamu tidak mengenakan pakaianmu?" kata Suofan sambil memalingkan wajahnya. Tapi kedua bola matanya melirik ke arah Suang-er. Suang-er sendiri wajahnya tampak memerah dan dia berkata dengan kesal, "Kamu binatang. Bukankah kamu yang menginginkan aku menjadi pelayanmu dan mengikuti semua perintahmu? Aku sudah membulatkan tekadku untuk itu, jadi kamu jangan melupakan janjimu." Suofan terkejut. Dia tidak menyangka kalau akan terjadi sebuah kesalahpahaman besar di sini. Lalu kemudian Suang-er kembali mengutuk, "Suofan, apa sebenarnya maumu? Apa kamu berniat untuk mempermalukanku? Kamu yang meminta ini dan sekarang kamu justru bertindak seperti tidak menginginkannya. Apa maksudmu?" Mendengar ini, Suofan sadar. Kemudian dia segera melambaikan tangannya dan memberikan selimut pada Suang-er. Tidak. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Aku hanya memintamu untuk menjadi pelayanku, supaya kamu bisa melihatkan takdir surgawi untukku.
Dengan begitu aku ingin menjadikanmu sebagai asisten strategiku. Aku tidak pernah memintamu untuk melakukan hal-hal tidak senonoh seperti ini." Mendengar itu, Swanger terkejut dan wajahnya pun menjadi semakin memerah karena malu. Dia membenamkan dirinya di dalam selimut karena merasa telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kini suasana di ruangan itu menjadi sangat canggung dan Zuovan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu setelahnya dia kemudian memutuskan bahwa tidak baik untuk membiarkan seorang wanita yang telah membulatkan tekadnya untuk malu sendirian. Jadi dia pun segera membuka bajunya dan mendekati Swanger. Namun pada saat itu tiba-tiba pintu kamar dari Zuovan itu terbuka dengan paksa. Beberapa orang masuk tanpa permisi dan yang paling depan adalah Yunhai. Dia kemudian masuk dan berkata, "Kak Zuovan, ku dengar dari Komandan Pang bahwa hari ini kamu merayakan ulang tahun. Jadi ayo rayakan Yunhai terkejut saat menyadari bahwa Zuovan sudah tidak mengenakan bajunya dan di atas ranjang Zuovan ada seorang wanita yang mana saat ini dia menutupi tubuhnya dengan selimut. Yunhai kini menjadi canggung dan sambil menggaruk kepalanya dia berkata, Itu sepertinya kamu punya kegiatan sendiri, jadi mungkin aku akan mengganggu di sini. Kalau begitu silakan lanjutkan, aku akan pergi dulu," kata Yunhai. Yunhai kini sudah berniat untuk kabur, tapi Yuncang melihat ini dan matanya menjadi kusam. "Zuovan, apa yang kamu lakukan? Dan siapa dia? Dari mana datangnya wanita itu?" teriak Yuncang. Zuovan tampak kebingungan lalu kemudian dia mengangkat bahunya dan berkata, "Aku bisa menjelaskannya. Jadi bisakah kalian keluar dari kamar terlebih dahulu?" "Bagaimana mungkin kami akan keluar? Sekarang aku melihat Steward Zuo yang mau memperkosa anak orang. Jadi bagaimana itu bisa dibiarkan?" kata kurcaci keempat. Nah di sini ternyata para kurcaci juga ikutan nimbrung. Tapi segera kurcaci pertama memukul kepala dari kurcaci keempat. "Kentut bau, apa yang kamu bicarakan? Steward Zuo sudah lama melajang dan dia sudah mencapai banyak hal di usianya sekarang. Kini dia hanya ingin melepaskan hasratnya. Jadi apa yang salah dengan bermain bersama seorang wanita?" Dua kurcaci lainnya pun segera mengangguk bersamaan dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh kurcaci pertama. Kini wajah Zuovan menjadi semakin suram ketika dia mendengar hal ini dari keempat kurcaci itu. Apa yang mereka katakan justru membuat suasana yang ada di sana menjadi semakin tidak bersahabat. Lalu setelahnya, Yongning keluar dari kerumunan itu dan berkata, "Sekarang biarkan aku melihat siapa yang ada di balik selimut itu. Aku ingin tahu siapa orangnya. Apakah dia cocok dengan pengurus rumah tangga kami yang terhebat?" Mendengar ini Swanger terkejut dan menjadi semakin takut. Dia tidak berani bergerak ataupun menunjukkan dirinya, karena jika dia ketahuan di sini, maka dia tidak akan memiliki wajah lagi untuk bertemu dengan mereka semua di masa depan. Zuovan merasa sangat kesal, lalu cincin emas menyala dari pupil mata kanannya, dan kemudian dia menyentuh tubuh Swanger sambil mengaktifkan kemampuan pertama mata Dewa Kongming, teleportasi instan. Dalam sekejap Zuovan dan Swanger menghilang dari tempat itu. Semua orang yang ada di sana melihatnya dengan tatapan yang bingung, lalu hanya bisa menghela nafas panjang karena melihat Zuovan sudah tidak ada di sana. Zuovan memang memiliki kemampuan yang sangat berguna untuk melarikan diri dari situasi seperti ini. Di sisi lain, Zuovan saat ini telah berpindah ke tengah hutan yang rimbun. Kini dia di sana berdiri menatap langit yang dipenuhi oleh bintang. Setelah beberapa saat, semak-semak kemudian mulai bergerak dan Swanger tampak keluar dari sana. Saat ini dia telah mengenakan bajunya kembali, tapi pipinya masih sangat merah karena merasa malu. Namun saat ini Zuovan seolah telah melupakan semua kejadian sebelumnya. Ini membuat hati Swanger menjadi lebih tenang. "Sekarang kita berada di kapal yang sama, dan kamu adalah orangku. Apa yang kakekmu percayakan padaku, maka aku akan melindunginya. Jadi,
apa yang mungkin akan terjadi di masa depan, kata Zhuo Fan dengan tenang. Zhuang Er kini sudah menjadi lebih tenang, lalu saat dia melihat bintang di langit, dia pun berkata, naga jahat akan datang. Naga jahat? Zhuo Fan sedikit terkejut dan mengerutkan keningnya. Lalu dia pun berkata lagi, aku ingat imam besar pernah mengatakan bahwa kekuatan dari naga jahat itu adalah Inu Rong. Jadi mereka sudah mulai bergerak. Baiklah, mulai hari ini kamu adalah milikku. Kamu harus membantuku. Mendengar ini, pipi Zhuang Er kembali memerah saat dia melirik Zhuo Fan. Setelah itu dia pun mengangguk menyetujui perkataan dari Zhuo Fan. Singkat cerita, pagi hari pun datang. Kita akan berpindah ke aula kekaisaran. Kaisar saat ini tengah duduk di atas tahtanya, dan di depannya ada banyak orang yang sudah hadir untuk sebuah pertemuan. Semua orang pun kini memuji kaisar sebelum rapat dimulai. Lalu seorang petugas maju selangkah dan menatap semua orang. Rapat akan dimulai. Masalah pertama silakan disampaikan. Mendengar ini, Zantian kemudian melambaikan tangannya dan memberikan hormat pada kaisar. Yang mulia, imam besar telah dibunuh dan saya telah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kasus ini. Sayangnya masih belum membuahkan hasil. Saya harap Yang Mulia berkenan untuk memberikan personel tambahan untuk masalah ini. Baiklah, selesaikan dengan cepat, kata kaisar. Zantian segera menundukkan kepalanya saat menerima perintah ini. Tapi di sisi lain, Zhuge Changfeng tampak tersenyum dan dia menyadari bahwa Zantian telah melakukan yang terbaik untuk melayani kaisar. Sayangnya, dia tidak dibekali dengan akal setajam dirinya ataupun dua orang lainnya. Jadi, dia seolah-olah sedang mengejar hantu yang tidak akan pernah bisa dia sentuh. Setelah itu, Zhuge Changfeng kemudian berdiri dan berkata, Yang Mulia, saya juga memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Saat ini ibu kota kekaisaran telah tertutup selama 10 hari terakhir dan orang-orang mulai merasa panik. Saya harap Yang Mulia berkenan untuk memikirkan kedamaian rakyat saat ini. Jika kota terus ditutup, maka situasinya pasti akan menjadi semakin buruk ke depannya. Dan ternyata kekaisaran saat ini juga lagi lockdown, Bung. Jadi kebetulan yang sungguh membagongkan. Kasus imam besar masih belum terselesaikan. Bagaimana bisa Anda menyarankan untuk membuka gerbang kota sekarang? Kenapa Anda begitu bersemangat, Perdana Menteri? Ataukah jangan-jangan Anda memiliki hubungan dengan masalah ini? Kata Zantian sambil mencibir. Saat ini kaisar pun tampak menatap Zhuge Changfeng dengan dingin, dan dia pun menunggu penjelasannya. Sedangkan Zhuge Changfeng saat ini tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Dia pun berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kasus imam besar ini penting, tapi wajah kekaisaran juga bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Jika ini terus berlanjut, maka akan ada banyak berita simpang siur yang mungkin akan menjatuhkan nama kekaisaran sendiri. Lalu, selain itu, Yang Mulia, Zhuge Changfeng kemudian mengeluarkan sebuah surat dan menyerahkannya. Sebentar lagi, Anda akan berulang tahun yang ke-100. Dan ini adalah surat misi yang dikeluarkan oleh kerajaan Inu Rong untuk menghadiri acara tersebut. Dengan begitu, persetujuan kaisar saat ini dibutuhkan untuk hal ini. Semua orang di ruangan itu terkejut setelah mendengarnya, termasuk Zantian yang kemudian berteriak, Inu Rong? Mereka benar-benar mengirimkan surat misi seperti ini? Zhuge Changfeng pun menganggukkan kepalanya dengan lemah, lalu dia berkata, benar, ini adalah acara yang besar, dan jika ini adalah misi, maka kerajaan Inu Rong akan memiliki izin untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Karena itu, jika gerbang kekaisaran terus ditutup, maka itu akan membuat nama baik kekaisaran menjadi buruk dan dipandang rendah oleh yang lain. Kaisar kini tampak merenung dan memikirkannya dengan hati-hati. Setelah itu Zantian kemudian berkata, Yang Mulia, Inu Rong selalu memiliki hubungan yang buruk dengan kekaisaran. Selama ini bahkan kita terus bertempur dengan mereka.
Saya takut sebenarnya ini hanya sebuah siasat untuk menaklukkan ibu kota. Tolong, Yang Mulia pikirkan ini sekali lagi dan tolak surat misi dari mereka. Apa yang Anda katakan itu tidaklah tepat, Menteri. Justru karena kedua kubu selalu berada di dalam situasi yang tidak baik, ini akan menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan baik di antara keduanya, kata Suge Changfeng. Selain itu, mereka datang untuk mengikuti upacara perayaan dengan niat baik. Tapi kenapa Anda berpikir kalau ini adalah sesuatu yang buruk? Jika kita menolak ini, maka Inurong pun akan semakin memandang rendah kita. Lalu hubungan baik tidak akan pernah terjalin selamanya, kata Suge Changfeng. Lalu setelah mendengar semua ucapan dari Suge Changfeng ini, orang-orang yang ada di sana dari Departemen Pertahanan terkhusus segera membungkukkan kepalanya dan mendukung. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sangatlah masuk akal. Kami harap Kaisar dapat mempertimbangkannya. Setelah itu beberapa orang lain juga mulai berdiri dan membungkuk serta berkata, benar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Ini adalah saatnya untuk menjalin hubungan yang baik. Di sana juga termasuk Dugu Tianxin yang mendukung Suge Changfeng, yang mana tentunya itu membuat Santian sangat terkejut. Lalu setelahnya ratusan pejabat yang ada di sana pun menundukkan kepala serta memberikan dukungannya pada keputusan Suge Changfeng. Dan begitulah, akhirnya Kaisar benar-benar dipojokkan dan tidak diberikan pilihan lain. Sedangkan di sisi lain, Santian pun merasakan keheranan saat melihat sikap dari semua orang. Suge Changfeng saat ini tersenyum ke arah Kaisar lalu dia berkata, Yang Mulia, ini adalah masalah utama negara dan saya harap Anda dapat segera memberikan keputusan, sehingga saya bisa membalaskan pesan dari Kerajaan Inurong. Kaisar kemudian berkata, Perdana Menteri, kenapa Anda tampak sangat terburu-buru? Atau jangan-jangan kamu selama ini adalah agen dari Kerajaan Inurong yang mengenakan topeng di sini? Kata Kaisar sambil mencibir Suge Changfeng. Pernyataan ini tentu saja menjadi pukulan bagi semua orang yang ada di sana. Meskipun Kaisar itu mengatakan dengan maksud untuk bercanda, tapi dia menunjukkan langsung ke satu orang. Itu tidak lagi bisa disebut sebagai bercandaan sebenarnya, tapi lebih ke judgement. Apalagi pengkhianatan adalah sebuah kejahatan yang sangat serius dan penghakiman tidak akan semudah itu. Sayangnya tanpa bukti apapun tidak ada yang bisa menangkap Suge Changfeng, dan kata-kata Kaisar sebelumnya hanya dianggap sebagai bualan saja. Lantas Suge Changfeng pun tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia sangat pandai membuat lelucon. Saya adalah Perdana Menteri Kekaisaran dan digaji dengan darah dari Kekaisaran. Jadi Anda tidak perlu khawatir, karena saya melakukan semua ini hanya demi Kekaisaran. Ya, aku percaya. Tentu aku mengerti semua itu. Jadi tenanglah, kata Kaisar pada Suge Changfeng. Kaisar kemudian mengetok palu dan mengumumkan, sesuai dengan masukan dari Perdana Menteri Suge Changfeng, bahwa mulai hari ini aku mencabut perintah pembatasan. Sedangkan untuk investigasi dari kematian imam besar akan dilanjutkan setelah upacara ulang tahunku selesai digelar. Baik Yang Mulia, jawab semua orang sambil membungkuk. Santian sendiri menatap semua orang sambil mencibir di dalam hatinya. Kini di saat yang sama di rumah imam besar, Zuo Fan dan Suang Er tengah berada di dalam observatorium milik imam besar. Dan di tengah tempat itu terdapat sebuah kompas emas yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Dan emas itu memancarkan cahaya biru tua dengan gelombang energi yang keluar darinya. Zuo Fan melihat ini dengan sangat terkejut lalu dia berkata, Prajurit roh tingkat 8, tong surgawi. Ini pasti harta karun tingkat surgawi yang diturunkan dari generasi ke generasi pada keluarga Yun. Suang Er pun segera mengangguk dan berkata, Benar, ini adalah benda yang menghubungkan langit dan bumi. Dengan alat ini aku bisa melihat lebih detail akan kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Bagus sekali,
jawab Zulfan yang kemudian dia perlahan memperhatikan alat itu lebih dekat. Lalu dia berkata, "Kalau begitu mari mulai pemeriksaannya," sebelum ada yang menyadarinya. Suang Er kini tertawa setelah sadar akan posisinya. Padahal ini adalah rumah kediaman keluarga Yun sebelumnya. Tapi kita mengendap-endap seperti pencuri hanya untuk masuk ke rumah sendiri. Zulfan pun tertawa dan dia berkata, "Memang benar, tapi saat ini ada banyak mata dan telinga yang sedang mengawasimu. Tidak ada pilihan lain. Cepat lakukan penilaian takdir dan aku akan mengawasi sekitar," kata Zulfan sambil berjalan ke dekat pintu keluar. Saat ini Suang Er tersenyum saat melihat Zulfan berjalan. Sepintas dia tiba-tiba teringat akan kejadian sebelumnya, yang mana itu membuat pipinya pun memerah. Tapi dia tahu bahwa Zulfan sesungguhnya bukanlah orang yang buruk. Bahkan orang-orang lain sampai memiliki inisiatif untuk memberikan ucapan ulang tahun padanya. Jadi itu pun membuktikan bahwa Zulfan itu sangat dicintai. Itulah yang saat ini ada di dalam pikiran Suang Er. Lalu segera dia menggelengkan kepala dan menenangkan diri. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius dan perlahan bola matanya mulai menghitam. Kini dia mulai mengoperasikan alat roh yang ada di depannya itu. Dalam sekejap bintang-bintang mulai terlihat dan membentuk 4 naga raksasa yang kini berjalan di wilayah kekaisaran. Mereka tampak saling menggigit dan Suang Er merasakan kengerian saat melihat hal ini. Ini adalah pemandangan yang sama dengan apa yang dilihat oleh kakeknya, dan di sana ada banyak orang yang mati karena pertempuran yang mengerikan ini. Pertempuran kali ini adalah yang terparah sejak ribuan tahun yang lalu. Setelah itu, letusan energi terjadi dan Yun Suang tampak terengah-engah. Zulfan segera mendekatinya dan bertanya, "Apakah sudah selesai?" Namun ketika dia melihat wajah Suang Er, dia menjadi sangat terkejut karena saat ini Suang Er tampak sangat sedih. Jadi dia pun bertanya lagi, "Suang Er, ada apa denganmu?" Suang Er tiba-tiba meraih pergelangan tangan Zulfan dan berkata, "Steward Zuo, saya punya permohonan. Kali ini Anda dapat mengabaikan kematian kakek, tapi saya harap Anda mau membantu menghentikan bencana yang akan terjadi. Kekaisaran di masa depan akan hancur oleh binatang-binatang besar dan terjadi banyak kematian." Zulfan kini meraih tangan Suang Er dan dia sedikit mengangguk. "Akan kulakukan yang terbaik. Tapi apa?" tanya Suang Er. Zulfan menatapnya dengan serius dan dia berkata, "Aku Zulfan adalah orang yang bisa membedakan antara masalah pribadi dan masalah umum. Dan aku Sang Raja Iblis yang akan lebih mengutamakan masalah pribadi daripada membantu orang lain. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak akan memaksakan semuanya." Suang Er terkejut dengan apa yang didengar, tapi Zulfan kemudian tersenyum lagi dan berkata, "Inilah jalanku. Inilah yang akan kulakukan. Kamu pasti akan memahaminya di masa depan. Jadi beritahu apa yang kamu lihat sekarang." Suang Er pun segera mengangguk dan dia berkata, "Kali ini sang naga jahat akan datang untuk melawan keluarga Luo." "Hah? Lalu apa yang terjadi?" kata Zulfan dengan wajah agak kebingungan. "Saya dapat melihat bahwa kedepannya Inurong akan menyerang keluarga Luo. Dan setelah itu saya melihat bahwa ketiga kekuatan akan menjadi semakin kuat," kata Suang Er sambil mengerutkan keningnya. "Bagaimana bisa ketiga kekuatan itu justru meningkat?" Zulfan pun tampak kebingungan lalu mulai berpikir dengan keras. Seharusnya jika keluarga Luo itu dihancurkan, maka hanya 2 kekuatan lain yang akan menguat. Tapi kenapa sekarang 3-tiganya yang menguat? Aneh sekali. Suang Er pun setuju dengan perkataan dari Zulfan. Berdasarkan logika memang seharusnya hanya Inurong yang akan mendapatkan keuntungan bersama dengan kekaisaran. Tapi dari bintang mereka, justru ketiganya yang akan mendapatkan keuntungan menjadi semakin kuat. Saya pun tidak bisa memahaminya, kata Suang Er. Zulfan kini mulai berpikir lagi dan mengingat percakapannya dengan imam besar.
Imam besar sempat mengatakan bahwa akan muncul pintu kehidupan dan kematian. Tapi dari apa yang kamu katakan, sepertinya ketiga kekuatan ini telah membuat sebuah pengaturan dan memojokkan keluarga Luo bersama-sama. Tapi apa alasannya? Kenapa mereka mengatur supaya Inurong bertarung melawan keluarga kecil seperti keluarga Luo? Zofan kemudian terpikirkan akan sesuatu dan dia pun bertanya lagi. Lantas bagaimana nasib dari keluarga Luo di masa depan? Tidak tahu, jawab Suang Er. Lalu dia melanjutkan, keluarga Luo terikat dengan Anda, dan Anda telah terlepas dari benang takdir. Maka apa yang akan terjadi pada keluarga Luo di masa depan sama sekali tidak bisa diprediksi. Jadi sebenarnya yang Suang Er lihat sebelumnya itu adalah kemungkinan yang akan terjadi pada keempat kekuatan gitu ya. Kayak sebelum mereka menyerang keluarga Luo, yang mana nantinya keluarga Inurong yang akan menyerang, dan setelahnya, di mana kemungkinan mereka akan menjadi semakin kuat. Tapi Suang Er sama sekali tidak bisa melihat apa yang akan terjadi pada keluarga Luo ini. Apakah mereka akan selamat atau tidak? Apakah mereka akan dihancurkan atau tidak? Mendengar ini, Zofan hanya bisa menghela nafas panjang. Kini dia bisa mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada musuh-musuhnya, tapi tidak bisa melihat nasibnya sendiri. Sesungguhnya mengetahui takdir surgawi juga tidak benar-benar menguntungkan. Itulah yang terpikirkan sekarang oleh Zofan. Tapi setelahnya Zofan merenung lagi, dan di sini dia menyadari bahwa tanpa mengetahui takdir surgawi, dia tidak akan pernah tahu kalau ternyata Inurong akan mengincar mereka. Tapi sekarang dia mengetahuinya dan dia bisa menyiapkan semua antisipasi untuk melawan mereka. Menyadari hal ini, Zofan pun perlahan tersenyum. Meski dia belum bisa menebak semuanya, tapi dia sadar bahwa pasti ada konspirasi besar di belakang semua ini. Sekarang dia hanya harus memikirkannya perlahan-lahan dan mencari solusinya. Baiklah kalau begitu, sepertinya kita harus kembali sekarang. Aku bersyukur memilikimu saat ini karena aku bisa membuat pengaturan sebelum semuanya terlambat, kata Zofan untuk memuji Suang Er. Mendengar hal ini, Suang Er pun tersenyum dan segera mengangguk. Mereka pun kemudian meninggalkan kediaman imam besar dan berjalan menuju ke kediaman keluarga Luo. Di kejauhan, di loteng salah satu bangunan kota yang berdiri tegap, di sana ada dua bayangan hitam yang kini menyaksikan Zofan dan Suang Er berjalan meninggalkan kediaman imam besar. Salah satu di antara mereka kemudian berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kita benar-benar tidak berguna seperti ini. Kita bahkan tidak bisa mendekat untuk melihat dan mendengar percakapan mereka." Kamu benar, tapi anak itu memanglah sangat aneh. Bahkan komandan sampai terluka olehnya. Jika kita terlalu dekat, maka bisa jadi kita akan kehilangan hidup kita, kata sosok hitam yang lainnya. Sudahlah, ayo coba cek apa yang terjadi di sana. Apa yang mungkin mereka tinggalkan. Siapa tahu ada petunjuk, kata salah satu bayangan itu, dan mereka pun segera mendekat ke kediaman imam besar. Di sisi lain, kini Zofan telah kembali ke kediaman keluarga Luo. Dia melakukan berbagai pengaturan untuk mempersiapkan pertempuran di masa depan. Dia juga seringkali bertanya pada Suang Er untuk perkembangan perubahan takdir surgawi. Tapi satu hal yang pasti, bahwa saat ini Inurong datang. Inurong pasti akan datang, dan itu akan sangat merepotkan untuk mereka. Dengan begitu, Zofan membutuhkan sebuah kekuatan yang luar biasa saat ini. Dan begitulah, waktu terus berlalu saat Zofan melakukan semua persiapannya. Dan sekian dulu untuk hari ini. Thank you banget untuk yang mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di next video dan bye.